Perkenalkan, nama saya Leonardus Silangara dari Prodi Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya dengan NIM 215007070111101. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan terkait dengan tugas UTS eh, kelas manajemen rekod dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan SIP terkait dengan materi yaitu fungsi, nilai, dan prinsip manajemen rekod atau arsip dinamis. Baik, untuk membahas lebih dalam terkait dengan arsip dinamis itu apa, tentunya kita perlu mengetahui secara keseluruhan terkait dengan uh, arsip itu apa. Dan pada pengertian kali ini, saya akan memulai dengan uh, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Arsip memiliki pengertian sebagai rekaman, kegiatan, atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penerapannya sendiri, arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis sendiri memiliki pengertian yaitu dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis sendiri merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya dan sudah dipermanenkan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal arsip dinamis atau fungsi dari arsip pada penciptaan dan pengelolaannya. Nah, apa sih arsip dinamis itu? Arsip dinamis adalah arsip yang diciptakan dan ketika sudah diciptakan maka memiliki nilai tanggung jawab. Lebih jelasnya lagi, arsip dinamis dibagi menjadi arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi, yakni sedikitnya digunakan 10 kali dalam setahun. Contoh arsip aktif diantaranya daftar hadir atau presensi. Nah, sementara itu arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya kurang dari 10 kali dalam setahun atau jarang digunakan disebut dengan arsip inaktif. Contohnya ada laporan hasil belajar atau sering disebut dengan rapot dan piagam penghargaan. Pencipta-pencipta dari arsip dinamis ini ada banyak lembaganya. Contohnya ada lembaga negara, BUMN, BUMD, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan swasta atau perusahaan negeri dalam negeri gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui terkait dengan pengelolaan arsip dinamis sendiri. Nah, yang pertama ada penciptaan. Arsip penciptaan. Penciptaan adalah aktivitas membuat rekaman, kegiatan, atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan. Yang kedua ada penggunaan. Penggunaan sendiri adalah penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik, yaitu pemerintah daerah. Maaf, pemerintah, yaitu untuk kepentingan pemerintah pada masyarakat. Lebih lanjut, penggunaan arsip dinamis disusun berdasarkan pengklasifikasian arsip dan disusun berdasarkan daftar arsip. Selanjutnya ada pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri adalah pemeliharaan arsip secara dinamis dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya membersihkan arsip, membersihkan noda, menangani arsip basah, memutihkan kertas, mencuci berkas, dan enkapsulasi. Yang terakhir ada penyusutan. Apa sih penyusutan itu? Penyusutan itu dilakukan dengan tujuan untuk pengurangan jumlah kegiatan pengarsipan. Dalam melakukan penyusutan, pasti dibutuhkan sumber daya manusia.
Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan pembentukan panitia, lalu mencocokkan fisik dengan daftar yang sudah tercatat. Selanjutnya, membuat usul daftar arsip musnah, lalu penilaian oleh panitia dan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip tersebut. Nah, selanjutnya, setelah tidak lagi digunakan, arsip dinamis tidak akan dibuang dan dimusnahkan. Karena pada tahap selanjutnya ada tahap penyimpanan yang berada di pusat arsip dinamis yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan jadwal retensi arsip. Lebih lanjut, jadwal retensi yang dibuat ditujukan untuk mencatat dan mengetahui berapa lama arsip dinamis inaktif akan disimpan pada depo arsip atau pusat arsip. Setelah waktu ditentukan, maka akan terdapat tanggal di mana arsip akan jatuh tempo untuk dimusnahkan atau disimpan permanen menjadi arsip. Selama dokumen masih menjadi arsip dinamis, maka kerahasiaan dokumen tersebut ditentukan dan dijamin oleh badan korporasi yang menciptakan atau menerimanya. Sehingga akses terhadap arsip tersebut sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihat dan mengakses arsip tersebut. Untuk tambahannya, arsip dinamis nantinya akan berubah menjadi arsip statis yang bernama arsip akan menjadi arsip statis yang mana arsip statis merupakan arsip yang dapat diakses untuk publik. Jadi dasar untuk perbedaannya dari arsip dinamis dan arsip statis itu tadi, ketika membahas terkait arsip dinamis atau rekor, itu arsipnya cenderung untuk keperluan organisasi, jadi masih terbatas dalam aksesnya karena masih memiliki nilai guna untuk keberlangsungan sebuah organisasi. Sedangkan arsip statis sendiri yang tadi disebutkan terkait dengan sudah masa habis, sudah masa retensinya sudah habis, itu dapat digunakan dan disebarluaskan untuk publik karena sudah dianggap tidak memiliki nilai guna seperti itu. Dan arsip statis sendiri disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia kalau di Indonesia sendiri atau disebut dengan ANRI atau Badan Arsip yang ada di daerah atau provinsi seperti itu. Umumnya arsip akan dibuka setelah 30 tahun terjadinya peristiwa atau berdasarkan ketentuan lain dari pihak pendonor arsip tersebut atau organisasi yang mendonorkan arsip yang dimilikinya. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui terkait dengan pengelolaan arsip tadi, kita akan mengetahui apa saja sih nilai arsip dalam kepentingannya di mata pengguna. Nah, untuk lebih jelasnya, arsip itu dibagi menjadi dua nilai, yang mana ada nilai guna primer dan sekunder. Adapun nilai guna primer sendiri adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk kepentingan lembaga atau instansi pencipta atau yang menghasilkan arsip tersebut. Sementara yang disebut nilai sekunder atau arsip sekunder merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain dan atau kepentingan umum di luar instansi pencipta arsip, tetap penggunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atau pertanggungjawaban secara nasional. Nah, terkait dengan nilai tadi, kita akan mengetahui juga apa sih fungsi dan peranan rekod arsip dinamis itu sendiri. Nah, yang pertama, arsip adalah rekod transaksi atau perspektif transaksional yang merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam mengambil sebuah keputusan, baik atau buruknya sebuah keputusan yang diambil, tentunya tidak terlepas dari informasi yang dimiliki sebuah organisasi tersebut. Dalam hal ini, arsip dinamis sangat berperan dalam sebuah keputusan informasi dan pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan profesional, manajemen harus memiliki informasi latar belakang secara dokumentasi yang disajikan oleh arsip.
dasar untuk menilai alternatif atau mengetahui pengalaman yang sudah dilalui di masa lampau, semuanya akan disediakan oleh arsip dinamis sendiri sebagai alat untuk menilai keputusan. Juga disediakan oleh arsip dinamis terkait dengan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang terprogram dan rutin secara berjangka waktu. Jenis keputusan semacam ini dilakukan berdasarkan kebijakan, prosedur, dan peraturan badan korporasi yang sudah mapan. Semuanya itu merupakan bagian dari arsip dinamis dan badan korporasi yang terkait. Nah, arsip sendiri kemudian juga merekam kegiatan atau fungsi organisasi yang tercermin dalam misi organisasi atau lebih jelasnya terkait dengan perspektif dokumentaris. Apa sih itu? Arsip dinamis merupakan memori badan korporasi, organisasi, lembaga, departemen, dan sebagainya. Tentunya informasi yang terekam ini digunakan untuk keperluan organisasi untuk kepentingan di masa depan dan mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan. Tentunya rekaman yang dimiliki adalah rekaman yang digunakan organisasi untuk membuat keputusan ke depan dan model pembelajaran untuk pengalaman yang sudah dilewati sehingga organisasi dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik. Sebagai sumber daya, arsip dinamis menyediakan informasi, sedangkan sebagai aset menyediakan dokumentasi. Nah, arsip sendiri juga arsip dipertahankan karena nilai berkelanjutan sebagai bahan pembuktian atau seringkali disebut dengan perspektif kontekstual. Apa sih yang mendasari itu semua? Tentunya adalah tekanan dari luar. Tentunya organisasi tidak akan tahu apakah kedepannya itu akan terjadi sebuah masalah atau trouble dari pihak luar. Nah, di sini peran arsip sebagai alat bukti dapat digunakan untuk mengatasi itu semua. Karena arsip dinamis sendiri memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai alat bukti yang kuat karena menyangkut hal-hal yang sudah terjadi dan berupa fakta yang sudah ditangkap dan dirangkai sedemikian rupa seperti informasi tentang pembuatan suatu keputusan sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti itu. Nah, apa sih yang diharapkan untuk kedepannya? Yaitu yang pertama, dalam perspektif kontekstual itu dapat membangun hubungan dengan manajemen yang lebih tinggi. Yang pertama ada membangun hubungan dengan manajemen yang lebih tinggi. Apa sih itu nanti? Nah, tugas yang harus dilakukan secara sistematis dan efektif dilakukan oleh para pelaku manajemen dalam organisasi. Di sini kita dapat melihatnya terkait dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan arsip, kemudian melindungi arsip yang penting atau vital di perusahaan dari kerusakan, kebocoran, kehilangan, penyalahgunaan yang berdampak pada kerugian organisasi. Kemudian mengurangi kebutuhan peralatan. Yang selanjutnya ada memudahkan penemuan kembali arsip yang diperlukan dengan cepat dan tepat. Nah, selanjutnya ada menghemat kebutuhan ruang penyimpanan. Nah, selanjutnya ada juga terkait dengan keuangan. Apa sih? Tujuannya adalah terkait dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk membiayai kegiatan berdasarkan prioritas yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Kemudian ada pengendalian, memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sesuai dengan porsinya. Kemudian membangun hubungan politis. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan manfaat yang didapat oleh departemen lain dalam organisasi tersebut. Jadi, ketika kita mengadakan suatu anggaran untuk sebuah tujuan di luar organisasi kita, tentunya kita mengeluarkan anggaran tersebut tentunya dengan tujuan yang baik dan membangun citra organisasi kita. Disitulah peran arsip dalam memastikan apakah anggaran yang digunakan itu sudah tepat sasaran atau belum. Nah, kemudian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi anggaran dapat digunakan sebagai dasar bagi evaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan dan layanan manajemen arsip.
Oke, selanjutnya ada membangun basis penelitian. Kenapa? Karena peran tokoh dalam hal ini memiliki peran penting dalam mengembangkan penciptaan pengetahuan dan melakukan penelitian untuk proses pengembangan, analisa dan pengumpulan informasi dalam hal ini untuk pengambilan keputusan yang didasari oleh kebutuhan perbaikan organisasi atau action research. Jadi arsip yang digunakan itu dapat digunakan untuk uh, menelaah kembali apakah keputusan yang digunakan ke depannya atau apakah kebijakan yang akan digunakan ke depannya itu seperti apa, apakah itu efektif atau tidak, itu digunakan dapat dianalisa menggunakan arsip atau dapat menggunakan arsip yang sudah dimiliki organisasi sebelumnya. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan perencanaan. Evaluasi melibatkan identifikasi dan pengumpulan data mengenai layanan dan kegiatan tertentu, pembuatan kriteria untuk menilai apakah layanan dan kegiatan yang dilakukan dapat dinilai berhasil atau tidak dalam sebuah organisasi. Nah, baik demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan fungsi, nilai, terkait dengan arsip dinamis atau record. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.